Johann Sebastian Veron, sang penyihir kecil yang istimewa. Bagi yang pernah menyaksikan Johann Sebastian Veron bermain, maka beruntunglah dia. Gaya permainan Veron di zamannya sangatlah indah. Dia tidak seperti Maradona, tidak juga seperti Messi. Tetapi Veron memiliki gayanya tersendiri. Dan di lini tengah dia disebut sang penyihir kecil. Berikut kisahnya. Pada tahun 1960 sampai 1970-an, ada sebuah klub Argentina yang sangat indah permainannya. Klub tersebut sangat ditakuti di Amerika Latin dan bahkan di dunia. Nama dari klub tersebut adalah Estudiantes. Salah satu pemain mereka yang menjadi tulang punggung tim bernama Juan Román Veron. Dan oleh pendukungnya dia diberi julukan sang penyihir. Pemain ini merupakan pemain terbaik yang pernah dimiliki Estudiantes. Dan bahkan mereka menganggapnya sama seperti seorang Pele di tahun 1975. Saat Juan Román Veron kembali ke Estudiantes setelah 3 tahun bermain di luar Argentina untuk Panathinaikos, lahirlah putranya yang diberi nama Johann Sebastian Veron. Anak ini lahir di kota Lata, Argentina pada tanggal 9 Maret 1975. Waktu itu tidak ada yang menyangka jika anak kecil ini akan bermain bola sama indahnya seperti ayahnya. Veron kecil jelas mulai mengenal sepak bola dari sang ayah di usianya yang masih sangat belia. Dirinya sering menyaksikan ayahnya latihan, kemudian setelah itu berlatih bersama sang ayah. Kecintaan terhadap Estudiantes juga telah ditanamkan sang ayah sejak Veron masih remaja, sehingga dirinya benar-benar mencintai klub ini pada waktu umur 18 tahun. Veron kemudian berhasil menembus tim junior Estudiantes. Di sini dia mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 1 musim dan dia pun tak menyia-nyiakan kesempatan berharga ini dengan tampil sangat baik sebagai seorang pemain tengah. Tetapi di saat Veron sedang on fire, tim senior Estudiantes malah sedang menurun prestasinya. Sehingga mereka pun terdegradasi ke Liga 2 Argentina. Di musim selanjutnya 1994-1995, saat Veron ditarik ke tim senior, dia malah harus berusaha mengangkat prestasi Estudiantes. Ia tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk Estudiantes. Dan benar saja, ia pun berhasil membawa Estudiantes kembali ke Liga Utama. Di musim berikutnya di Liga Utama, pemain muda ini semakin menjadi-jadi permainannya. Sehingga dia pun mendapat julukan La Rujita atau yang berarti sang penyihir kecil. Karena penyihir besar adalah ayahnya. Pada pertengahan musim 1995-1996, Veron kemudian dirayu untuk pindah. Hal ini tentu saja menjadi dilema baginya, karena dirinya masih dibutuhkan Estudiantes. Tetapi di sisi lain ada klub terbaik Argentina yang menginginkan jasanya. Sang ayah kemudian menyarankan untuk mengikuti kata hatinya. Dan waktu itu akhirnya Veron memilih pindah ke Boca Junior. Karena salah satu idola masa kecilnya yaitu Diego Maradona bermain di sana. Di Boca Junior ini Veron mampu tampil sebanyak 17 kali dengan mencetak 4 gol. Maradona, rekan setimnya yang sudah tak muda lagi, waktu itu sangat memuji permainan Veron dan memprediksi ia bakal sukses di masa depan. Di musim ini, Veron juga untuk pertama kalinya dipanggil ke tim nasional Argentina pada musim 1996-1997. Veron muda kemudian bermain di luar Argentina atau tepatnya di Serie A Liga Italia bersama tim Sampdoria asuhan Eriksen. Awalnya Veron agak ragu karena tidak tahu sama sekali bahasa Italia dan budaya Italia. Tetapi Eriksen seperti sosok seorang ayah baru baginya yang terus menuntun selama penyesuaiannya di Italia. Di bawah bimbingan Eriksen, Veron berkembang pesat di Sampdoria. Dirinya mampu membawa Sampdoria finish di posisi ke-6 pada Serie A musim 1996-1997. Veron selalu diturunkan Eriksen di setiap pertandingan
dan perannya di lini tengah sangat terasa manfaatnya. Tetapi di musim berikutnya, sang pelatih yang sekaligus ayah bagi Veron ini hengkang. Masih bertahan di Sampdoria untuk 1 musim lagi dan dia pun tampil cukup baik. Akhirnya di musim 1998-1999, Veron dipinang salah satu klub yang sedang naik daun waktu itu, AC Parma. Waktu itu Veron bergabung dengan skuad Parma yang berlimpah bakat. Dan si penyihir kecil namanya benar-benar dikenal dunia saat dia berseragam kuning biru khas Parma. Ketika Veron bermain, semua mata akan dibuat kagum dengan pergerakannya. Sebastian Veron dikenal karena kemampuan teknis dan visinya yang luar biasa sebagai seorang gelandang. Dia adalah playmaker kreatif yang mampu mengontrol tempo permainan dan menciptakan peluang mencetak gol untuk rekan satu timnya. Dia memiliki passing jarak jauh yang sangat baik dan akurat. Dia juga memiliki pemahaman yang baik tentang permainan yang memungkinkan dia untuk mencegah operan dan merebut bola lawan. Ia juga adalah pemain dengan stamina prima. Pemain dua arah yang mampu berkontribusi saat defensif maupun ofensif. Dia juga seorang pengambil servis yang baik dan dikenal karena kemampuannya untuk mencetak gol dari tendangan bebas dan tendangan penalti. Selain kemampuan teknis dan taktisnya, Veron juga dikenal karena kepemimpinannya dan kemampuannya untuk menginspirasi rekan satu timnya. Dia adalah pemimpin vokal di lapangan dan dihormati oleh rekan satu timnya karena profesionalnya dan kemampuannya untuk memimpin dengan memberi contoh bersama AC Parma. Pada musim 1999 ini, Veron memenangkan Coppa Italia dan Piala UEFA, serta mampu finish di urutan keempat Serie A Liga Italia, sehingga membuat fans di sana sangat mencintainya. Akan tetapi, Veron tetap tak bisa melupakan jasa-jasa Van Eriksen yang sudah dianggap seperti seorang ayah baginya. Sehingga pada musim berikutnya 1999 hingga 2000, dirinya memilih untuk bergabung dengan Lazio, yaitu klub yang dilatih Eriksen. Kehadiran Veron di Lazio awalnya memicu konflik dengan fans di sana karena ia memiliki tato. Tetapi sihirnya di lapangan lambat laun membuat mereka jatuh cinta kepadanya. Di musim perdananya, Veron langsung mengantarkan Lazio meraih Scudetto yang telah lama mereka impikan. Selain itu, dia juga memenangkan Coppa Italia dan Supercoppa Italia, serta UEFA Super Cup untuk Lazio. Hal ini tentu saja membuatnya menjadi salah satu pemain terbaik di Serie A Liga Italia dan semakin banyak fans di seluruh dunia yang menantikan sihir-sihir Veron. Tetapi segalanya berubah. Di pertengahan musim selanjutnya, waktu itu Eriksen meninggalkan Lazio untuk melatih tim nasional Inggris. Veron yang sedih atas kepergian Eriksen juga terkena skandal paspor palsu dan agak mempengaruhi permainannya. Tetapi, Veron tetap berusaha menjadi profesional dan berhasil mengantarkan Lazio menempati posisi 3 Serie A Liga Italia. Hal ini tentu saja masih membuatnya masuk sebagai salah satu pemain paling hebat di Eropa waktu itu. Dan dia pun masih banyak mendapatkan tawaran dari klub-klub Eropa lainnya. Pada musim panas tahun 2001, akhirnya Veron dibeli Manchester United dengan bandrol yang sangat tinggi sebesar 28 juta euro. Pelatih Alex Ferguson sangat senang dengan kedatangannya. Tetapi di awal musim, dia terganjal dengan cedera lamanya. Sehingga dia pun baru bisa bermain setelah absen 2 hingga 3 pertandingan. Tapi ternyata di Manchester United ini permainan Veron jauh berubah. Dan dia seperti tidak dapat menunjukkan magisnya. Ferguson sepertinya kesulitan menempatkan Veron di lini tengah United. Di sesi latihan, juga mereka terkendala bahasa sehingga kadang perintah yang diberikan Ferguson tidak dimengerti. Sang penyihir kecil sepertinya selalu kebingungan di lini tengah yang disokong oleh Scholes dan Ken. Selama 2 minggu di Manchester United, akhirnya Veron tak dapat memberikan dampak yang signifikan, seperti yang dilakukan di Parma maupun Lazio pada musim 2003-2004.
Veron akhirnya hengkang ke rival Manchester United yaitu Chelsea. Tetapi, cedera lama yang menghantuinya membuat Veron hanya mampu tampil untuk Chelsea sebanyak 15 kali. Di 2 musim berikutnya, dia kemudian dipinjamkan ke Inter Milan kemudian seperti menemukan permainannya kembali. Saat berseragam hitam biru, dia memenangkan Scudetto untuk Inter Milan di musim 2005-2006 serta 2 buah trofi Coppa Italia. Selain itu, sebuah trofi Supercoppa Italia juga ia dapatkan. Ini membuktikan dirinya masih mampu menunjukkan sihirnya meski usianya sudah tidak muda lagi. Di musim 2006-2007, saat usianya menginjak 31 tahun, akhirnya Veron kembali ke klub asalnya yaitu Estudiantes. Dia kemudian berjanji akan membawa Estudiantes menjuarai gelar liga yang telah absen selama 23 tahun. Keinginan Veron ini berjalan lurus dengan ambisi sahabatnya yang menjadi pelatih Estudiantes waktu itu, yaitu Diego. Klub ini hanya kebobolan 12 gol dari 19 pertandingan mereka. Estudiantes benar-benar berhasil memenangkan Liga Apertura di musim 2006-2007. Tetapi perjuangan Veron bersama Estudiantes tidak sampai di sini. Dirinya ingin klub kotanya tersebut menguasai Amerika Latin lagi dan menjadi yang terbaik seperti zaman ayahnya. Veron akhirnya berusaha merebut trofi Copa Libertadores. Ia memimpin junior-juniornya sampai masuk ke babak final. Mereka kemudian berhadapan dengan klub Brazil Kroasia. Dan di leg pertama di La Plata mereka hanya mampu bermain imbang 0-0. Tetapi sihir Veron kemudian terjadi. Di leg kedua saat bertandang ke Brazil, sepak pojok Veron mampu dimanfaatkan Mario Boselli untuk menjadikan gol kemenangan mereka. Mereka mengangkat trofi Libertadores 2009 di saat usia Veron telah mencapai 34 tahun. Veron melanjutkan sihirnya di Estudiantes hingga tahun 2014. Memenangkan Liga Apertura lagi pada tahun 2010. Sebelum dia pensiun dan menjadi presiden klub, mantan pelatihnya belak-belakan dalam kekagumannya pada Veron. Ia adalah pemain paling penting dalam sejarah Estudiantes, katanya. Apa yang dia lakukan dengan memutuskan untuk kembali ke klub dan menunjukkan teladannya adalah unik. Di sini dia memiliki sejarah klub ini. Bahkan sebelum dia dilahirkan dan berhasil menciptakan sejarah baru selama berkarir di Estudiantes. Pada tahun 2019, stadion baru Estudiantes yang bernama Estadio Stadion ini berkapasitas 30.000 penonton dengan arsitektur yang sangat modern. Sebelumnya, Estudiantes harus berpindah-pindah kandang karena mereka tidak mempunyai stadion sendiri. Yang banyak orang tidak tahu adalah dana untuk pembangunan stadion ini sebagian besar adalah donasi dari uang pribadi presiden klub mereka, Johann Sebastian Veron. Kecintaan Veron kepada Estudiantes sangat mendarah daging, mulai dari ayahnya, dirinya, dan kini anak-anaknya. Veron tampil di 72 pertandingan mereka dan mencetak 9 gol. Dia tampil dalam 4 edisi Piala Dunia di tahun 1998, 2002, 2006 dan terakhir 2010. Bagi Argentina, Veron mungkin tidak dapat membawa negaranya juara dunia. Tetapi bagi dunia, Johann Sebastian Veron adalah salah satu legenda Argentina yang permainannya unik dan mengagumkan.